Ibu bapak, saudara dan saudari, anak-anak terkasih, selamat pagi. Semoga hari ini kita semua tetap sehat dalam sukacita dan dibesarkan pengharapan kita. Dan kita juga dalam iman ingin terus berusaha menebar kasih dan jadi berkat bagi sesama kita. Kita bersyukur hari ini kita kembali boleh bersama-sama merenungkan Injil Matius bab 11 ayat 25 sampai 17. Injil suci menurut Matius bab 11 ayat 25 sampai dengan 27. Sekali peristiwa berkatalah Yesus, "Aku bersyukur kepadamu ya Bapa, Tuhan langit dan bumi, sebab semuanya itu kau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi kau nyatakan kepada semua orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan di hatimu. Semua telah diserahkan oleh Bapa-Ku kepadaku, dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak, serta orang-orang yang kepadanya anak berkenan menyatakannya." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Perikop Injil yang tadi kita telah dengarkan sangat singkat, hanya 2 ayat. Tapi isinya luar biasa. Dan ada satu pertanyaan menarik bagi kita tentang Injil tadi ya. Tadi dikatakan bahwa Yesus bersyukur kepada Bapa, Tuhan langit dan bumi, sebab semuanya itu disembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tapi dinyatakan kepada orang kecil. Ibu bapak, saudara-saudari, anak-anak yang terkasih, sebenarnya apa sih yang disembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai dan dinyatakan kepada orang-orang kecil? Rasa Romo kita bisa menjawab pertanyaan ini kalau kita ingat kembali tentang sejarah inkarnasi. Yesus yang adalah Sabda yang menjelma menjadi manusia. Kita mengerti bahwa kenosis itu adalah pengosongan diri Allah yang menjelma menjadi manusia dalam diri Yesus. Nah, peristiwa kehadiran Allah dalam diri Yesus inilah yang tidak semua orang bisa menerimanya, terutama orang-orang cerdik dan pandai. Bahkan ya, orang-orang Farisi, kaum Saduki pun sekalipun mungkin mereka itu tahu tentang kitab suci, tahu mungkin sudah dinubuatkan dari mana itu nanti Mesias itu akan lahir, tapi ketika Yesus hadir datang ke dunia, mereka semua tidak mengerti. Bahkan yang justru diberitahu itu adalah 3 raja yang diberikan bimbingan Roh Kudus untuk datang menyembah raja yang baru lahir itu. Jadi sebenarnya Bapak Ibu saudara-saudari, kasih karunia Allah yaitu Yesus Kristus yang kecil mungil lahir di Bethlehem itulah yang disembunyikan bagi orang bijak dan pandai, tapi dinyatakan kepada orang kecil. Nah, orang kecil ini siapa? Ya, orang kecil ini adalah, kalau di dalam tafsiran kitab suci, orang-orang yang terbuka hatinya untuk mendengarkan rencana keselamatan Tuhan. Siapa mereka yang pertama? Ya tentu saja Bunda Maria. Kita tahu dalam peristiwa Bunda Maria menerima kabar. Nah, dia juga tidak mengerti seluruhnya. Dia adalah orang yang sederhana, tetapi kemudian toh dia bisa menerimanya. Kemudian juga Santo Yosef. Dan masih ada lagi orang-orang yang
menerimanya sebagaimana dituntunkan oleh malaikat. Nah, di samping Bunda Maria, Santo Yosef yang sudah menerima kehadiran Allah yang menjelma menjadi manusia itu, ya tentu juga kita tahu bahwa ada Bunda Elizabeth dan Bapak Zakaria, bahkan juga Yohanes Pembaptis yang masih ada di dalam kandungan melonjak kegirangan ketika dikunjungi oleh Bunda Maria. Dan setelah itu juga kita tahu bahwa para gembala di padang itu mereka yang diberitakan bahwa Juru Selamat telah hadir di tengah dunia. Dan mereka itulah yang datang ke tempat di mana Yesus hadir, menemui mereka, bersembah sujud, menerima mereka. Jadi Bapak Ibu, Saudara-saudari, anak-anak yang dikasihi Tuhan, yang disembunyikan bagi orang bijak dan pandai menurut perikop Injil hari ini sebenarnya tidak lain adalah Kristus sendiri. Pertanyaan kita, kok bisa? Bukannya orang bijak dan pandai yang seharusnya lebih dulu menerima, karena mereka kan tahu. Justru inilah yang menjadi persoalan kita. Seringkali orang bijak dan pandai terkungkung oleh cara berpikir mereka, terikat oleh apa yang mereka ketahui. Padahal kita tahu bahwa Allah punya rencana, dan justru kita semua mestinya lebih terbuka lagi bagaimana kita dapat menyadari kehadiran Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Mungkin pikiran kita, cara kita berpikir, cara kita merasa, ini yang seringkali juga menghambat bagaimana kita dapat merasakan, mengalami kehadiran Tuhan. Apa yang kita pikirkan mengenai keselamatan seringkali tidak sesuai dengan apa yang direncanakan oleh Tuhan. Tentu orang pintar, orang bijak mengatakan ya kalau Mesias itu lahir, ya pasti dia harus dari keturunan raja. Nggak mungkinlah dari keturunan rakyat jelata seperti itu Maria dan Yusuf, nggak mungkin. Tapi justru itu yang dipilih oleh Tuhan. Mungkin kita juga mengatakan, nggak mungkinlah dia lahir di kandang domba, ya kan? Harusnya kalau dia itu Mesias, mestinya lahirnya ya di istana raja dan lain sebagainya. Nah, kadang-kadang seperti itu. Dalam hal yang sederhana mungkin mengenai keselamatan, ya kita pikir ya kalau Allah sungguh hadir pasti tidak ada penderitaan dan ini. Iya betul, itu benar. Cuma tidak berarti bahwa kalau kita menderita, kalau kita sedang susah dan ini bahwa Allah tidak hadir. Itu tidak benar. Allah justru hadir, justru di tengah-tengah kesusahan dan penderitaan kita. Kenapa? Karena Allah hadir itu justru Tuhan tidak menghendaki kita dibelenggu oleh dosa. Tuhan justru datang untuk mengangkat kembali martabat kita yang adalah anak dosa itu kembali menjadi anak Allah. Dan dengan cara apa? Dengan cara Dia menyerahkan dirinya sendiri sebagai tebusan bagi kita. Jadi Bapak Ibu, Saudara-saudari, anak-anak yang dikasihi Tuhan, kita boleh hari ini sungguh meyakini bahwa Kristus adalah kasih karunia Allah bagi kita, dan pantaslah bahwa kita juga menerimanya dengan segala keberadaan kita, dengan segala keterbatasan kita. Semoga justru kita menyadari kelemahan kita menyadari kekurangan kita, justru Allah semakin akan nampak dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati kita.